Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serlina Rantekada. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran aksi 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini anak-anak saya dapat berkatamu, anak saya segala banyak dan telah memberikan. Dan juga berkata padaku, lama-lama kamu sudah berdoa. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, kita absen dulu ya. Bis, Madinaga, Maria Ana. Oke, ada satu orang yang sakit ya. Kita menyanyi dulu. Jadi KD pada pelajaran kali ini itu adalah KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator dari KD ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah menentukan struktur, tujuan, dan jenis teks prosedur. Kemudian yang kedua, menyusun kembali teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada dua tujuan pembelajarannya. Kalian harus mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus mampu menyusun sebuah teks prosedur. Coba. Iya. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Aprian ya. Oke. Kalian memakai sepatu, ada caranya. Tidak mungkin sepatu dulu baru kaos kaki. Nah, itu kalau kita buatkan teks, itu masuk kategori teks prosedur. Oke. Ada tujuan dari teks prosedur. Tujuannya di sini adalah bahwa untuk menunjukkan, untuk mengetahui langkah-langkah atau cara menggunakan sesuatu, memakai sesuatu, dan membuat kata kerja material, menulis, berlari, berjalan, dan apa? Membaca. Itu adalah sebuah kata kerja, tindakan apa kata kerja? Coba disimak, ini adalah salah satu contoh pembuatan teks prosedur S2. Bagaimana? Ada gambaran tentang cara menyusun teks prosedur? Ada gambaran? Oke, bagus. Ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita paparkan? Saya Bu. Ya, silakan. Apa perbedaan
perbedaan kata kerja imperatif, verba material, dan verba mental. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Verba imperatif atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif di sini adalah kata kerja perintah. Contohnya, duduklah, makanlah. Itu kata kerja tapi dia bentuk perintah. Kata kerja mental di sini adalah sebuah kata kerja yang hanya bisa dipikirkan, hanya bisa dirasakan. Dan pertanyaan yang ketiga, kata kerja material. Itu bedanya. Kata kerja material itu adalah kata kerja tindakan. Kerjakan, tulis, menulis, berlari, berjalan. Apa lagi? Membaca. Apa lagi? Makan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Robin, silakan. Deskripsi alat seperti apa saja yang ada dalam teks prosedur. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Deskripsi alat dalam sebuah teks prosedur itu berupa alat. Misalnya, tadi ketika kalian menyimak video pembelajaran cara membuat es buah, deskripsi alat yang digunakan di dalam itu apa? Ada sendok, mangkok, blender. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Ibu akan membuat sebuah kelompok, membentuk kelompok. Bentuknya seperti ini. Jadi, satu orang akan mengambil gambar ini satu-satu. Ini gambar saya sudah bagi-bagi. Nanti untuk membentuk sebuah kelompok, kalian harus mengumpulkan gambar yang sama. Ada yang mendapatkan gambar potongan padi menanam? Oke. Itu nomor? Ya, buat cari kelompoknya. Semua sudah menerima? Oke. Coba diperhatikan instruksi dalam diskusi di LKPD. Ini adalah tugas kelompok. Jadi silakan dikerjakan. Ada masalah yang ibu kasih. Masalahnya itu adalah kalian akan menyusun sebuah teks prosedur berdasarkan gambar kelompok yang sudah terkumpul. Oke, bagus. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya menyelesaikan masalah yang ada. Oke, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Siapa kelompok dulu yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Coba, siapa? Jadi satu orang dari kelompok mewakili kelompoknya membaca LKPD kelompok. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama di struktur teks prosedur. Di struktur tujuan yang berada pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama berisi tentang cara menghidupkan komputer. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada kelompok yang ingin menanggapi atau memberikan saran, kami persilakan. Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Menurut kelompok kami, hasil presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, tetapi mungkin dalam menentukan langkah-langkah dalam teks prosedur yang dibahas lebih diingatkan lagi agar lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau Bisa nggak dijelaskan sedikit aja deh Pak Kosong? Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit yang kami ketahui. Opasowo itu acara yang
di dalam adat Toraja itu diadakan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi Bapak semua itu tidak diadakan sembarang, dia harus memiliki keturunan yang boleh dikata bangsawan atau tua. Dan ada penentuan batas kerbau yang harus disiapkan untuk acara Bapak semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Oke. Baik, jadi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiskusikan. Pertama, struktur teks prosedur yaitu cara menentukan terminus. Struktur teks yang pertama yaitu tujuannya berada pada paragraf pertama. Tujuannya ingin mengetahui cara menentukan terminus. Kemudian struktur kedua yaitu langkah-langkah yang dimulai dari paragraf poin pertama sampai kelima yaitu sambungkan komputer listrik sampai pada tunggu proses booting. Kemudian teks prosedur yang kami buat yaitu mengenai resepsi pernikahan adat Toraja. Tujuannya yaitu dibentuk keluarga yang baru dan bahagia. Langkah-langkahnya pertama, pastikan sudah memiliki pasangan yang tepat dan sepadan. Kedua, pertemuan antara keluarga pria dan wanita. Ketiga, menggerakkan lamaran atau tunangan. Keempat, penentuan tanggal dan tempat resepsi pernikahan. Kelima, persiapan pernikahan sesuai adat dan keyakinan masing-masing. Keenam, resepsi pernikahan. Oke, itulah tadi hasil diskusinya kalian, luar biasa, sangat menarik. Coba supaya semangat, kita semangat dulu. Ya, jadi kegiatan diskusi kita sudah selesai. Adakah yang bisa menyimpulkan di antara kelompok? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oh iya. Oke. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa teks prosedur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam teks prosedur kita dapat mengetahui tata cara dan langkah untuk menggunakan sesuatu, menggunakan atau mengerjakan sesuatu. Jadi teks prosedur itu kalau kita buat bahasanya harus bisa dimengerti oleh pembaca. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran selama berlangsung tadi? Silakan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kami bisa lebih paham tentang teks prosedur bagaimana strukturnya, kaidah kebahasannya. Dari pembelajaran tadi, kami juga merasa sangat senang karena pembelajarannya sangat seru dengan menggunakan media yang sudah bagus. Oke, iya, semua semangat ya. Ya, jadi di dalam materi teks prosedur kita itu harus bisa memaknai atau kita lebih mudah memaknai, memahami sebuah teks ketika kita membaca teks itu dengan teliti. Kemudian langkah-langkah yang ada di dalam sebuah teks prosedur itu kita usahakan untuk kita praktekkan supaya kita lebih mudah membuat sesuatu. Misalnya kalau misalnya dia termasuk kategori teks prosedur membuat sesuatu ataukah dia masuk jenis melakukan sesuatu. Nah itu ya. Sampai di sini semua paham dengan materi teks prosedur? Paham. Oke, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Coba pimpin kita dalam doa, atau orang pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang berada di surga dengan pemilik kehidupan kami, pada tempat pasti kami datang mengenai segala kasih setia yang senantiasa kami rasakan, di mana nyata hasil Tuhan untuk barometer kami dari sepanjang pembelajaran kami hari ini demi yang menjadi Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.